Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Menuju ASN Belajar Hari Ini, Lolos Esok Hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal silogisme yang sering muncul di soal tes intelijensi umum atau soal TIU pada SKD CPNS. Namun, sebelum kita bahas soal, alangkah baiknya teman-teman dapat mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas soal, saya berikan dulu sedikit pengantar ya teman-teman. Di silogisme itu terdapat sebuah kuantor universal yang memuat kata semua, setiap, dan sebagainya. Contohnya ya teman-teman, semua pemain bola memiliki warna baju yang sama. Nah, ini ada kata semua ya teman-teman, berarti ini kuantor universal. Kemudian contoh yang kedua, setiap warga A memiliki kendaraan pribadi. Kuantor universalnya kata setiap ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ada kuantor eksistensial, memuat kata beberapa, ada, sebagian, dan sebagainya. Contohnya, beberapa orang menyukai warna merah. Kuantor eksistensialnya pada kata beberapa ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, ada orang yang tidak suka makan sayur. Kuantor eksistensialnya berada pada kata ada ya. Itu ya teman-teman. Dan masih ada kata sebagian ya teman-teman. Itu juga termasuk kuantor eksistensial. Kemudian yang ketiga, ada yang dikatakan sebagai ingkaran atau negasi. Simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ingkaran atau negasi itu pengingkaran terhadap nilai kebenaran. Contohnya, ini ada kalimat saya suka makan sayur. Ingkarannya atau negasinya atau kebalikan dari kata ini adalah saya tidak suka makan sayur. Begitu ya teman-teman. Kemudian, ada yang dikatakan sebagai modus ponens. Pada modus ponens ini terdapat dua premis ya teman-teman. Ini premis 2 ya, bukan premis 1. Premis 1 terdapat jika P maka Q. Premis 2 P kesimpulannya adalah Q. Ya, begitu ya teman-teman. Modus tollens premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis kedua, ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah min P. Atau ingkaran P ya teman-teman. Jadi ini antara Q dengan ingkaran Q, kesimpulannya adalah kebalikan dari P atau ingkaran P. Kemudian ada yang dikatakan sebagai silogisme ya teman-teman. Premis pertama jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Gitu ya teman-teman. Jadi di silogisme ini bisa kita eliminasi Q-nya ya teman-teman jika ada salah satu di antara premisnya sama, maka kita coret ya teman-teman. Contoh yang lain, jika U maka V, kemudian premis kedua, jika V maka X, maka kesimpulannya adalah U maka X. Oke teman-teman. Nomor 1. Semua pegawai bank memakai seragam rapi. Dina adalah pegawai bank. Nah, ini premis pertama, ini premis kedua ya teman-teman. Premis pertama,
Semua pegawai bank itu adalah P, kemudian memakai seragam itu adalah Q. Dina adalah pegawai bank. Ya, premis kedua, pegawai bank. Kesimpulannya kira-kira apa teman-teman? Kesimpulannya adalah Q ya teman-teman, Q. Nah, Q itu tadi adalah seragam, memakai seragam rapi. Nah ini ya, memakai seragam rapi. Berarti Dina memakai seragam rapi. Bagian A kita lihat ya, Dina memakai seragam rapi. Nah ini teman-teman ya. Kita lihat bagian B, Dina tidak memakai seragam rapi. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena kesimpulannya adalah Q. Bagian C, Dina memakai pakaian santai. Nah, ini juga sangat tidak sesuai. Dina bekerja tanpa seragam. Nah, ini lebih-lebih teman. Kurang sesuai. Bagian E, tidak dapat disimpulkan. Ini dapat disimpulkan ya teman-teman, karena kesimpulannya adalah Q. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Karena Dina adalah pegawai bank, otomatis Dina memakai seragam rapi. Karena dari kata semua ya teman-teman, semua pegawai bank memakai seragam rapi, sedangkan Dina adalah pegawai bank. Otomatis Dina memakai seragam rapi. Oke teman-teman, nomor 2. Semua pemain basket bertubuh tinggi. Rudy bertubuh tinggi. Ini premis 1, ini premis 2. Kesimpulan yang paling tepat adalah premis 1 kita lihat ya teman-teman. Pemain basket itu adalah P-nya, maka Q-nya adalah bertubuh tinggi. Rudy bertubuh tinggi. Nah, kira-kira kesimpulannya apa teman-teman? Apakah bagian A, B, C, D, maupun E? Ternyata kalau bentuk premisnya seperti ini tidak dapat ditarik simpulan ya teman-teman. TDDS. Tidak dapat disimpulkan. Karena walaupun Rudy bertubuh tinggi, Rudy belum tentu pemain basket teman-teman. Ya, jadi bisa saja Rudy pemain futsal dan sebagainya. Jadi tidak dapat disimpulkan. Oke teman-teman, nomor 3. Semua warga perumahan Gria Sejahtera ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan taman pada hari Minggu pagi. Bayu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan taman pada hari Minggu pagi. Kesimpulan yang paling tepat adalah, nah, perumahan Gria adalah P-nya, kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan taman pada hari Minggu. Jadi ini Q-nya. Bayu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan taman pada hari Minggu pagi. Ini juga Q ya teman-teman. Jadi sama halnya tadi nomor 2, kita tulis kembali premis 1. Jika P maka Q, kemudian P2-nya, premis keduanya adalah Q. Jadi ini tidak dapat ditarik simpulan. Karena walaupun Bayu ikut kegiatan kerja bakti, belum tentu Bayu adalah warga perumahan Gria Sejahtera. Nah, kalau kita lihat bagian A, Bayu warga perumahan Gria Sejahtera. Tidak tepat ya teman-teman, karena belum tentu. Kemudian bagian B, Bayu bukan warga perumahan Gria Sejahtera. Nah, ini tidak bisa kita langsung tentukan bahwa Bayu bukan warga perumahan Gria Sejahtera. Nah, ini juga salah. Bagian C,
Bayu hanya lewat di sekitar taman, kemudian membantu kegiatan kerja bakti. Ini tidak sesuai ya teman-teman. Bayu pengunjung taman umum. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan premisnya. Nah, yang paling tepat adalah tidak dapat disimpulkan. Karena itu teman-teman, belum tentu Bayu adalah warga perumahan Gria Sejahtera ya. Oke, next. Raffi selalu pergi berlari di taman setiap sore, kecuali jika sedang sakit. Sore ini Raffi privat matematika. Kesimpulan yang paling tepat adalah, nah yang mana kira-kira teman-teman? Apakah Raffi tetap berlari di taman? Atau Raffi tidak pergi berlari di taman? Raffi mengganti kegiatan berlari di pagi hari? Atau Raffi mengikuti les privat matematika dan tidak berlari? Ataukah E tidak dapat disimpulkan? Yang mana teman-teman? Kita lihat ya, Raffi selalu, ini ada kata selalu ya teman-teman, selalu pergi berlari di taman setiap sore, kecuali jika sedang sakit. Berarti kalau dia sakit, Raffi tidak pergi berlari di taman ya teman-teman. Walaupun Raffi selalu pergi berlari di taman setiap sore, otomatis semua kegiatannya tetap berjalan ya teman-teman. Sore ini Raffi ada les privat matematika. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah Raffi tetap berlari di taman. Karena dari kata selalu ya teman-teman, Raffi itu tidak pergi lari kalau dia sakit. Tapi kalau dia tidak sakit, Raffi tetap pergi berlari di taman dan kegiatannya juga tetap berjalan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berarti bagian A. Raffi tetap berlari di taman. Nomor 5 teman-teman. Semua siswa kelas 12 mengikuti ujian praktik komputer. Andi tidak mengikuti ujian praktik komputer. Kesimpulan yang tepat adalah, yang mana kira-kira teman-teman? Ini P, kemudian Q. Andi tidak mengikuti ujian praktik komputer, berarti lingkaran Q ya teman-teman. Premis satunya, jika P maka Q, kemudian premis 2, lingkaran Q. Kira-kira kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulan, jika P maka Q, kemudian premis 2, lingkaran Q, kesimpulannya apa teman-teman? Silakan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Apakah bagian A, B, C, D, maupun E? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan soal berikutnya. Tunggu part 2 ya teman-teman. See you teman-teman.